5 wajah dari rezim ini. Totalitarian, authoritarian, kan gitu. Etatisme, kan gitu. Fasistik, karena telah merenggut dan memberangus kesadaran etis dan kesadaran kritis masyarakat yang paling berani melakukan kritik, sampai kepada tata kelola yang very libertarian. Tuflo, Pak. Jadi kita ini 5 wajah sebenarnya. Kalau saya tempatkan Mas Budi depan Profesor Mas Wadi nanti kualat kan, karena pernah jadi. Sekarang sudah kolega itu, Pak. Oh gitu ya. Silakan. Ya, makasih Mas Hersu. Mas Hersu ini bagaimanapun my idol. Malam Kuyung Yani, selamat malam, assalamualaikum Kuyung Yani. Mas Hersu, koordinat saya berada pada 2 titik. Yang pertama di titik Profesor Suteki dengan kosakata politik trias politika telah ambiar. Dan di titik yang satu, kaki saya berada di sebelahnya Yofi Husaini. Sebelum siap-siap ke Masirah Kubro, pahami dulu konstatasinya saat ini seperti apa. Saya akan konsisten dengan apa yang tadi dalam first statement saya kemukakan. Ya. Mengapa begitu mudah bagi lembaga legislator untuk meloloskan sekian banyak undang-undang yang nyata-nyata sangat abai kepada kepentingan umum? Itu pertanyaan besar. It's a big question mark. Saya kira kita boleh buka semua referensi, kita boleh oprek kalau dalam bahasa komputer, melakukan tracing up and tracing back mengenai, coba, at least for this decade, which countries, negara mana yang bisa kita samakan track records-nya dengan Indonesia dalam hal rezim legislator. Betapa RUU Cilaka yang akhirnya jadi omnibus law itu betul-betul sangat abai dengan kepentingan kaum buruh, abai dengan hak-hak buruh, dan betul-betul hanya berpikir untuk kepentingan pengusaha misalnya. Sebagai contoh. Kemudian, bagaimana mungkin Staatsbegrotingsraad, yaitu hak menyusun undang-undang dalam hal budget pada DPR, kemudian juga undang-undang hak controlling penguasaan, jadi itu dua-duanya langsung diserahkan secara pasrah bongkoan oleh DPR kepada pemerintah. Dalam hal ini ketika meloloskan undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 ya, yang sekarang jadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 ya. Begitu maaf, saya tidak ragu untuk menyatakan there are so many moral hazard there. Begitu banyak moral hazard di dalam undang-undang itu. Nggak ada saya kira negara lain di dunia ini yang begitu rupa. Dalam tanda petik quote unquote track records-nya, rezim legislator meluluskan undang-undang yang penuh dengan contradiction dan moral hazard. Itulah si Ben Bland di Australia akhirnya menerbitkan buku yang belakangan ini, baru dia lagi naik daun sekarang, baru dalam 2 minggu ini, yaitu Jokowi Man of Contradiction. Pasti Prof. Mas Wadi dan Prof. Suteki sudah baca, Bang Masrin juga sudah baca. Saya yakin seperti itu. Yang berikutnya lagi ya Bang, mengenai undang Minerba. Kemudian dari September tahun lalu misalnya, revisi undang-undang KPK. Sekarang lagi digarap revisi lagi undang-undang BI yang akan menggoyahkan soal independensi BI karena terpengaruh dengan kebijakan quantitative easing seperti di zaman Obama dulu. Kemudian juga yang tidak bakal kalah rame ini udah dipersoalkan oleh tim KMPK 5 oleh Bung Yani dan kawan-kawan mengenai revisi undang-undang MK. Coba kita lihat dari urusan legislasi sampai kepada lembaga eksekutif, semua pasrah bongkoan, tidak berdaya. Kok bisa meluluskan undang-undang begitu rupa, sekian banyak yang isinya penuh dengan di satu sisi pengabaian hak-hak rakyat dan di lain sisi obey to the hands. Kenapa seperti itu? Jawabannya, saya kutip ya Pak ya, mohon izin Mas Yersin, saya kutip ini kata-kata James Robinson,
Kemudian saya salin bareng dengan kata-kata Noam Chomsky dan Fukuyama. Kenapa kita begitu pasrah bongkoan, begitu lemahnya lembaga legislatif sampai menjadi rezim legislator, dan Prof. Suteki bilang, ambiar itu yang namanya trias politika, sehingga lolos begitu saja, without any filter and controlling. Ya. Sampai terjadi demikian, ini yang saya bilang kategorinya adalah negara gagal. Yaitu, saya kutip ini kalimat dia, saya nggak tak-atik, saya kutip, saya padukan. Kenapa kita bisa begitu saja meloloskan undang-undang yang penuh dengan moral hazard, yang abai terhadap kepentingan rakyat pada satu sisi, dan begitu rupa mengabdi kepada kepentingan oligarki? Because there's a huge untouchable power and invisible hand who control all suprastructure politics institutions. Just to obey the oligarch. Ini persoalannya, Pak. Jadi titik singgung apa yang dikatakan oleh Noam Chomsky, yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, dan yang dikatakan oleh James Robinson dengan Darren Acemoglu, semuanya berjudul sama, Failed States dari Noam Chomsky, The Abuse of Power and the Assault on Democracy. Kalau kata Francis Fukuyama, America a failed state. Kemudian kalau kata James Robinson dan Darren Acemoglu, Why Nations Fail, itu titik singgungnya satu. Ya. Kenapa? Karena rezim kekuasaannya lahir dari rahim politik dan ekonomi ekstraktif yang abai terhadap kepentingan rakyat demi melayani kepentingan oligarki kekuasaan di luar itu, yaitu oligarki bisnis dan kepentingan korporat jangka panjang. Jadi Indonesia sebenarnya saat ini itu adalah gabungan, Pak. Bukan cuma trias politikanya saja yang amber, Pak. Tapi sudah jadi rezim TOEFL, Prof. Maswadi. Izinkan saya sebut rezim TOEFL. Apa TOEFL itu? 5 wajah dari rezim ini. Totalitarian, authoritarian, dan gitu. Etatism, dan gitu. Fasistik, karena telah merenggut dan memberangus kesadaran etis dan kesadaran kritis masyarakat yang paling berani melakukan kritik, sampai kepada tata kelola yang very libertarian. TOEFL, Pak. Jadi kita ini 5 wajah sebenarnya. Jadi saya katakan lagi kepada kami, khususnya kompartemen politik dan pemerintahan, sebenarnya saya mau kritik dari awal. Kan judul seminar kita adalah kebangkitan ideologi otoritarian. Ya kan? Titik 2. Haruskah BPIP dibubarkan? Saya kritik itu. Kenapa yang dibubarkan BPIP? Lo yang otoriter negaranya kok. Lo jangan. Artinya begini ya. Artinya kalau lompatan atau leap ya, thinking leap ini diteruskan, bahwa sebenarnya BPIP itu kan cuma ranting saja dari pohon kering yang ada. Kan begitu. Jadi baik BPIP sebagai produk hukum atau sebagai institusi maupun sistem perundang-undangan yang lain tadi itu semuanya adalah produk dari sistem yang mengabdi kepada kekuasaan oligarki seperti ini. So, ganti sistem. Diganti sistem, ganti rezim. Gampang bubarin DPI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.